Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Kemarin halaman 108 itu ya Ustaz. Apa pengertian kemarin pelajarannya. Iya, kemarin masih tentang cara mewakafkan, cara melafalkan lafaz yang diwakafkan. Bila tidak salah kemarin baru sampai yang keempat ya. Baik, kita langsung saja. Saya akan bacakan kembali materinya terlebih dahulu. Nanti insya Allah pada season yang kedua kita coba praktek dan mungkin ada tanya jawab ya. Silakan dibuka halaman 189 ya, 189. Cara bacaan memberhentikan waqaf pada lafaz yang kelima, Saya akan untuk yang di Zoom saya akan coba share slide-nya. Silakan nanti disimak. Lihat nggak yang di Zoom? Alhamdulillah jelas kan. Iya. Pakai link yang satu ya, link yang baru itu yang baru di-share, bukan link yang semalam. Baik, saya akan bacakan di sini yang kelima ya, yang kelima. Apabila huruf terakhir merupakan huruf yang hidup dan huruf sebelumnya adalah huruf mad atau huruf yang dibaca panjang atau huruf lin, maka huruf terakhir itu yang hidup disukunkan. Maka ketika kita membaca pada lafaz tersebut seraya membaca panjang huruf madnya, dan jadilah pada bacaan tersebut dalam hukumnya disebut mad arid lis-sukun, atau bisa juga disebut dengan madlin. Madlin arid lis-sukun. Madlin ya. Pada contoh di materi buku itu ada tulisan bil ibadi. Bil ibadi. Maka ketika dalam kondisi kita memberhentikan, maka dibaca dengan bil ibad. Ya. Maka baknya dibaca panjang dengan kadar boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau 6 harokat, pilihan kita. Cuman tertibnya bila kita awal ingin membaca dengan 2 harokat, maka bawahnya juga baca dengan 2 harokat. Contoh lain, mu'minuna. Pada kata mu'minuna ini huruf awalnya adalah berharokat fathah. Mu'minuna. Nah, ketika kita ingin mewakafkan atau memberhentikan bacaannya, maka dibaca dengan mu'minun. Kalau sekiranya 2 harokat, mu'minun. Kalau 4 harokat, 2 kali lipatnya dia, mu'minun.
Kalau 6 harokat berarti 3 kali lipatnya. Mu'minun. Ya, itu pun tergantung kepada tempo bacaannya. Baik. Jadi misalkan saja kita ingin membaca surah Al-Fatihah ketika mulai dari bismillah, tulisannya kan bismillahirrahmanirrahim. Maka cara berhentinya mimnya disukunkan dan hi-nya karena huruf mad tetap dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Misal 2 harokat. Maka ke bawahnya tertibnya 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya sampai bawah. Kalau bismillahnya misalkan 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harokat ke bawahnya. Gitu. Ya. Atau misalkan bismillahnya 6 harokat. Maka ke bawahnya 6 harokat. Bagusnya begitu. Bagusnya begitu. Cuman terkadang terkait nafas juga ya, terkait nafas. Ketika rada panjangan nggak kuat misalkan di 6 harokat, di 4 harokat saja. Jadi pilihan. Makanya mad arid disukun ini cara baca berhentinya pilihan saja yang kira-kira kita tahu nafas kita. Apakah panjang, apakah ya pas-pasan, sedang gitu ya. Maka menentukanlah diri kita masing-masing apakah pengen baca dengan 2 harokat ataukah mau 4 harokat ataukah ingin 6 harokat gitu. Contoh lain misalkan pada Madeline. Misalkan dalam surah Quraisy ya. Kan di situ ada bacaan li'ila fi Quraisy. Nah, pada contoh di buku ada bacaan wassaifi. Wassaifi. Kalau kita sambung bacaannya, maka tidak terjadi mad, hanya terjadi harfulin, ya, huruf lin. Wassaifi dan seterusnya misalkan fal, wassaifi fal gitu ya. Tapi karena dia diberhentikan ada huruf lin wassaif dan diberhentikan huruf yang di depannya, maka terjadilah baru namanya mad, mad lin. Jadi bacanya sama dengan kadar mad arid lisukun. Walaupun ketika dia dalam kondisi itu ada juga yang mengatakan tetap dengan kadar 1,5 harokatnya. Iya. Tapi yang umum kita baca seperti panjang kadar mad arid lisukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Wassaifi dibaca dengan wassaif. 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 Ya. Dan ingat seperti huruf lin wassaifi maka berhenti juga gitu wasaif bukan wasaif, wasaif bukan begitu ya. Ya, seperti bacaan ketika kita menyambung wasaifi saifi maka berhentinya wasaif ya. Jangan sampai telat wasaif, jangan begitu ya. Begitupun pada contoh khaufin. Khaufin seperti kita baca khaufin, maka ketika berhenti juga khauf, khaufin, khauf gitu. Kadar panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau 6 harokat. Kembali seperti tadi bacaan yang pertama.
Kita tahu kadar panjang nafas kita itu apakah bisa sampai 6, afdol sampai berapa? Sampai 6 harokat. Itu afdol ya, 6 harokat. Panjang dong? Iya panjang, iya. Karena kan kita baca sama untuk bersabar dalam bacaan tersebut. Baik, itu cara yang kelima ya. Jadi bila huruf terakhirnya merupakan huruf yang hidup dan huruf sebelumnya adalah huruf mad, maka huruf terakhir yang disukunkan seraya membaca panjang huruf madnya karena merupakan bacaan mad arid lis sukun, atau bisa terjadi juga bacaan mad lin. Seperti itu. Itu yang kelima. Kita lanjut. Pada cara yang keenam, ya, cara yang keenam. Apabila cara yang keenam, apabila huruf terakhirnya, sebentar. Apabila huruf terakhirnya berharokat tanwin fathah. Berharokat tanwin fathah. Ya. Maka tanwin berubah menjadi fathah panjang. Ya. Seraya dibaca panjang 2 harokat karena dihukumkan nanti disebut dengan mad iwad. Mad iwad gitu. Mad pengganti, tanwin jadi fathah panjang. Ya, jadi mad asli cara bacanya. Contoh di buku misalkan pada kata nasiron. Nasiron, ketika kita berhenti bacaannya nasiro, nasiro, nah, maka tidak lagi dibaca nasiron tapi berhentinya nasiro gitu. Atau misalkan kholilan, cara berhentinya kholila, nah, gitu. Atau iwajan, berhentinya iwajah. Atau nisaan, nah ini khusus untuk yang fathatain ya. Perhatikan, untuk hamzah di sini yang fathatain an, maka cara berhentinya nisaa, nah, gitu. Kalau nisai, nisaun, nisain, ya nisaa baris atas fathah saja, maka kalau berhenti nisa, ya. Ini hamzanya mutawasitoh, jadi pertengahan. Kalau mutatorrifah maka seperti nisau, nisai, ya. Itu maka bacanya hamzanya di koma. Nisa. Nah, ini hamzanya mesti hidup. Tapi karena bahasan kita di sini adalah iwad, maka khusus untuk nisaan ini, nisaan ya, cara bacanya nisaa, nah, gitu. Bukan dibaca nisa gitu. Untuk an ya, khususnya untuk an saja. Karena alifnya di sini dibuang. Alifnya an dibuang gitu. Makanya tetap cara bacanya nisaa, nah, gitu. Bukan dibaca nisa. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu cara model yang keenam. Cara yang keenam. Adapun kita lanjut cara yang ketujuh. Baik, cara yang ketujuh
apabila huruf terakhirnya bertasydid, ya. Apabila huruf terakhirnya bertasydid. Contoh misalkan seperti ini nih, huruf terakhirnya bertasydid. Nah, kita mau berhenti di situ tuh, ya. Kita pengen berhenti di situ. Maka bagaimana cara berhentinya? Ini juga butuh perhatian. Baik. Apabila hurufnya bertasydid, maka huruf tersebut disukunkan. Tetapi suara tasdidnya tidak dihilangkan. Kemudian jika huruf terakhir yang bertasydid tersebut adalah mim tasydid atau nun tasydid, maka hukumnya menjadi gunnah musyaddadah. Ya. Sehingga suara ditahan 2 sampai 3 harokat gunnah. Dan jika huruf tersebut merupakan huruf qalqalah, maka mesti dibaca sesuai sifatnya. Di antara sifat qalqalah ada sifat memantul, ya. Sifat qalqalah memantul. Nah, kebetulan karena huruf qalqalahnya tersebut bertasydid, maka cara baca pantulannya versi yang qalqalah akbar, ya. Apa itu qalqalah akbar? Ya, nanti kita coba cara bacanya. Silakan disimak model prakteknya, ya, model prakteknya. Contoh di sini pada kata minhunna, nunnya bertasydid. Coba lihat di praktek contoh, di situ ada minhunna, di buku dilihat halaman 190. Di sini ada nun tasydid. Maka ketika kita mau berhenti di situ, cara bacanya adalah dengan menggunakan tapi tanpa ada naik suara di belakangnya. Maka bacaannya menjadi minhun, gitu aja udah. Minhun. Jangan cuma dibaca minhun. Kalau cuma dibaca minhun, berarti nun yang satu di sini hilang. Karena nun yang bertasydid itu hakikatnya ada dua huruf. Ada 2 huruf. Maka cara berhentinya dipanjangkan gunnahnya tadi. Minhun, minhun. Nah, seperti itu, ya. Atau misalkan ketemu dengan bacaan bil birri. Di situ ada contoh bil birri. Di situ buku nggak ada, ya. Maka cara bacanya bil bir, naik sedikit bil bir, nah, gitu. Atau di situ misalkan yuqasuhha, di buku dikatakan di contoh praktek yuqasuhha, maka bacanya yuqasuh, suh naik ke atas dikit, habis suh ada hah dikit gitu, kira-kira seperti itu. Yuqasuh. Nah, jangan dibaca cuman yuqasuh. Maka ketika cuma baca yuqasuh atau bilbir, maka ro yang satunya hilang. Karena tasdidnya itu ada 2 huruf, huruf dua-duanya jangan dihilangkan, ya. Maka isyarahnya dengan naik sedikit nadanya. Bilbir, bilbir, seperti itu. Baik. Contoh lain. Misalkan huruf ba-nya bertasydid,